Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Irfan Herdian dan teman saya Dharma Utama akan mencoba menjelaskan mengenai analisis korelasi sederhana produk momen person. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian korelasi. Korelasi adalah suatu hubungan, yakni bagian dari teknik analisis dalam statistik yang dipakai guna mencapai hubungan di antara dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Hubungan dua variabel ini bisa terjadi sebab adanya hubungan, sebab akibat maupun bisa pula terjadi sebab kebetulan saja. Dua variabel ini dapat dikatakan berkorelasi jika perubahan pada variabel satu akan diikuti perubahan di variabel lainnya dengan teratur yang arahnya sama, korelasi positif, maupun berlawanan, korelasi negatif. Istilah dari korelasi sendiri biasa dipakai guna mengilustrasikan dari ada tidaknya dari hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Di dalam matematika, korelasi adalah ukuran pada seberapa dekatnya di antara dua variabel yang berubah dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya, kita dapat memakai tinggi badan serta usia dari siswa SD menjadi variabel korelasi positif. Jika semakin tua usia dari siswa SD, maka tinggi dari badannya juga menjadi semakin tinggi. Hubungan tersebut ini disebut korelasi positif sebab dari kedua variabel terjadi perubahan menuju arah yang sama, yaitu dengan meningkatnya usia, sehingga tinggi badan juga akan meningkat. Kemudian korelasi sederhana. Korelasi sederhana ialah suatu teknik statistik yang dipakai untuk mengukur sebuah kekuatan hubungan di antara dua variabel dan mengetahui bentuk dari hubungan keduanya menggunakan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan dari dua variabel tersebut ialah apakah hubungannya erat, tidak erat maupun lemah, sementara bentuk dari hubungannya ialah apakah bentuk korelasinya tersebut linear positif ataukah linear negatif. Kemudian, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat atau Y, tanpa melihat bentuk hubungannya apakah linear atau tidak linear. Kuat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien korelasi. Apa sih koefisien korelasi? Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak hubungan antara variabel. Kemudian ada beberapa macam analisis korelasi. Yang pertama adalah produk moment person. Kedua variabelnya berskala interval. Kemudian kedua yaitu range Spearman. Kedua variabelnya berskala ordinal. Yang ketiga point serial, satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval. Kemudian yang keempat biserial, satu berskala nominal buatan dan satu berskala interval. Yang kelima koefisien kontingensi, kedua variabel berskala nominal. Kemudian korelasi produk moment person. Korelasi person atau sering disebut korelasi produk moment KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh Carl Fersen Hasan 1999. KPM merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan KPM, yaitu yang pertama sampel diambil dengan teknik random atau acak.
Yang kedua, data yang akan diuji harus homogen. Yang ketiga, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Yang keempat, data yang akan diuji bersifat linear. Kemudian, kegunaan korelasi produk momen. Ada dua kegunaan. Yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Asumsi data berdistribusi normal. Variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula variasi skor. Variabel yang dihubungkan harus sama. Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Kemudian, korelasi produk momen persen berikut tabel klasifikasinya. Misal koefisien korelasi R persen, interval koefisien, dan tingkat hubungan 0,80 sampai 1000 sangat kuat, 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. Berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan tentang nilai koefisien korelasi uji persen, produk momen, dan makna keeratannya dalam sebuah analisis statistik atau analisis data. Berikut penjelasannya. Nilai koefisien 0 tidak ada hubungan sama sekali, jarang terjadi. Nilai koefisien 1 hubungannya sempurna, jarang terjadi. Nilai koefisien di atas 0 sampai dengan kurang dari 0,2 hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. Nilai koefisien 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4 hubungannya rendah atau lemah. Dan seterusnya bisa teman-teman lihat ya, dari 1 sampai 8 ini. Baik, selanjutnya ini adalah rumusnya ya, rumus di mana R X korelasi antara X dengan Y. Bisa kita lihat di sini seperti ini. Ini diambil dari Sugiono tahun 2019 page 228 ya. Ini rumusnya yang tadi, rumus uji persen produk momen. Dan kemudian langkah-langkah menghitung korelasi produk momen. Yang pertama, membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat, membuat tabel, mencari R hitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y, menghitung signifikansi dengan rumus T hitung, membuat kesimpulan. Dan ini cara pengujian hipotesis. Nah, T hitungnya bisa kita lihat di sini. T hitung nilai T, R adalah nilai koefisiensi. Nah, ini soalnya. Contoh soal analisis korelasi produk momen. Hubungan motivasi dengan kinerja guru. Kita bisa dilihat di situ angka-angkanya. Variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah motivasi dan variabel Y-nya adalah kinerja. Pertanyaannya yaitu, berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja dosen? Berapakah besar sumbangan kontribusi motivasi dengan kinerja dosen? Buktikan apakah ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. Ini harusnya, ini harusnya hubungan motivasi dengan kinerja dosen, bukan hubungan motivasi dengan kinerja guru. Baik,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dharma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.